Masih semangat nggak ini ibu-ibu? Bener. Saya bicara 2,5 jam loh. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alim bima fil kauni min hawaditha wa khutub. Al-basir bima halla bil muslimina min syada'ida wa kurub. Wassalatu wassalam ala al-habibil mahbub, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladhi bidhikrihi tatimmu syada'idu was-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq, al-khatimi lima sabaq, nasir al-haqqi bil-haqq, wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Segenap para habaib, para kiai, para sesepuh, para orang-orang tua, para tuan-tuan guru, para asatidah dan ustadzat, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, tamu-tamu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemuliaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam acara memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul dari guru kita almarhum ila hayya ila rahmatillahil hayyil qayyum Abuya Kiai Haji Arsyuddin bin Abuya Kiai Haji Arkanin, yang mudah-mudahan duduknya kita menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan duduknya kita menjadi sebab Allah rubah keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Allah angkat derajat kita, Allah maafkan segala salah kita, Allah ampuni segala dosa dan khilaf kita, dan mudah-mudahan keburukan Allah rubah menjadi kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Seluruh keluarga besar Abuya Kiai Haji Arsyuddin, putra putri almarhum, yang kita doakan mudah-mudahan seluruhnya selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, keberkahan dalam ilmunya, dan kita murid-muridnya insyaallah berkahnya kita cinta sama guru Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam sabdanya menegur, memberitahu kepada mantuk beliau, yaitu Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Nabi katakan kepada Al-Imam Ali, ya Ali, tasaddaq ala mautak, fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim
fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya fayaqulun Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarana biha. Pertama kita bicara tentang haul dulu, setuju? Perayaan haul, mengenang orang tua kah itu, guru kah itu, ulama-ulama kita yang ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang memiliki rasa dan perasaan yang begitu luhur, begitu indah, yang perasaan itu adalah petunjuk rasa cinta seorang hamba kepada Allah yang Allah berikan sebagai hadiah. Cinta sama anak hadiah dari Allah. Betul atau enggak? Cinta enggak sama anak? Ada ibu yang enggak cinta sama anaknya? Enggak mungkin. Kecuali itu orang tua senewan. Tahu enggak senewan? Paham senewan? Ya. Orang tua yang kurang waras, yang gak cinta sama anak. Kenapa? Rasa cinta itu adalah anugerah. Atas rasa cinta itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita sebagai umatnya untuk apa? Pandai-pandai bersyukur. Cinta artinya kepada siapa? Kepada orang tua kita, termasuk kepada guru kita. Ini adalah bentuk dari rasa syukur guru-guru kita sebagai penerus. Kiai Haji Arsyuddin, biar nggak salah, lihat lagi ya Bu ya. Lalu menjadi tolak ukur, di mana dari sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan kepada Imam Ali, ya Ali, tasaddaq ala mautak. Wahai mantukku Ali, sedekahin. Artinya apa? Jangan lupakan orang-orang yang telah mendahului engkau pulang ke rahmatullah. Apalagi itu orang tua kita, apalagi itu guru-guru kita. Karena dengan kita ingat kepada mereka, tandanya kita Allah berikan anugerah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, tandanya orang tersebut tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi orang harus pandai bersyukur. Tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita bersyukur kepada kedua orang tua. Begini yang diajarkan nih oleh ulama-ulama kita, orang-orang ahlus sunnah wal pandai bersyukur. Ini laki-lakinya kayaknya pada sariawan semuanya ya. Masa kencengan ibu-ibu ini Pak masih hidup? Apa tahun depan mau dihaulin? Pak masih hidup? Baru nyaut, disumpahin mati nyaut. Dari tadi ngejedok aja bawa bapaknya. Paham ngejedok. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ingat-ingat wahai Ali kepada orang-orang yang telah wafat, sedekahin, kirim-kirim. Apalagi guru kita, orang yang memang Allah telah demonstrasikan di hadapan kita
hidupnya mulia, meninggalnya bahkan lebih mulia. Kira-kira kalau nggak ada maulid dan haul, ada nggak Taruk ini? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Kira-kira kalau nggak ada maulid dan haulnya Abuya Kiai Haji Arsyuddin, kira-kira Habib Toha ada nggak di sini? Ibu-ibu ada dapat aqua nggak? Gara-gara siapa ini kita bisa dapat nikmat? Gara-gara orang yang telah meninggal dunia. Berarti apa? Guru kita nih Kiai Haji Arsyuddin, Abuya Kiai Haji Arsyuddin, saat ini masih bisa dirasakan manfaatnya. Masih bisa dirasakan dapat aqua. Alhamdulillah. Bisa dengar ceramah. Alhamdulillah. Bentar lagi ada makan nggak? Mudah-mudahan. Udah dapat besek. Bentar lagi makan. Alhamdulillah. Kira-kira tuh gara-gara orang hidup apa orang mati? Orang yang masih hidup apa orang udah meninggal dunia? Orang yang sudah meninggal dunia, artinya al-hayy yantafi' bil mayyit. Kita ini orang hidup ngambil manfaat dari orang yang sudah meninggal dunia. Kita dapat manfaat dari guru kita. Kalau bukan ini, Allah ingin menunjukkan, mendemonstrasikan di hadapan kita, ada sekelompok orang yang memang hidupnya mulia, bahkan setelah wafatnya Allah masih memberikan kemuliaan untuk dirinya. Paham apa enggak nih? Paham? Pengen jadi orang mulia? Muliakan orang yang mulia. Pengen jadi orang mulia? Kuncinya kita harus bisa memuliakan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Salah satu kemuliaan yang diperintahkan oleh Imam Ali, hei Ali, sedekahin orang-orang yang telah wafat di antara kamu. Fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sekian banyak para malaikatnya yahmiluna sadaqatil ahya ilaihi, yang bawa sedekahan orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau sekarang ada yang nanya, emang sampai Habib doa orang hidup sampai memang kepada orang yang udah meninggal, kira-kira sampai apa enggak? Sampai apa enggak? Sampai. Zaman dulu kita nggak kebayang. Saya adanya di Tebet, saya bisa bicara dengan Kiai Haji Aboy yang adanya di Tenjok, padahal jarak yang begitu jauh. Dulu belum ada handphone, bisa suara, tapi subhanallah sekarang hatta muka bisa dilihat apa enggak? Bisa. Kalau manusia saja bisa ciptakan penghubung antara lokasi yang sangat berjauhan sekalipun, bisa terkoneksi dan terhubung, saling bicara dan saling tatap muka. Artinya sampai. Gimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dengan Allah pencipta ilmu alam semesta? Jadi yakinilah yang bahwasanya hari ini apa yang kita kerjakan semuanya sampai pahalanya kepada guru-guru kita dan orang tua kita. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala, ini salah satu dalilnya nih orang ahlu sunnah wal jamaah. Nabi yang katakan fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan. Nabi yang bilang Allah memiliki sekian banyak malaikat
yang tugasnya yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Tugas malaikat itu membawakan sedekahan, doa, kiriman, pahala dari kita orang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Fayafrahuna biha. Keadaan guru kita khususnya Abu Ya Kiai Haji Arshuddin bergembira. Siapa yang menyatakan? Nabi Muhammad. Fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Beliau orang-orang yang telah wafat meninggal dunia saat ini berbahagia atas kiriman-kiriman kita orang yang masih hidup. Bahkan kebahagiaannya, kata Nabi Muhammad, melebihi kebahagiaan yang telah mereka dapatkan saat mereka di dunia. Saya numpang tanya dulu, kira-kira kalau pulang dari sini biar nggak banyak ibu-ibu dan bapak-bapak dapat rezeki, nggak usah banyak-banyak, 50 juta aja, bahagia apa sedih? Bahagia apa sedih? Bapak bahagia nggak Pak? Bahagia. 50 juta Pak, bahagia nggak? Enggak. Emang calon dihaulin kayaknya besok nih. Amin apa jangan? Mau dihaulin? Wah jangan dong, biar panjang umur, sehat walafiat. Pasti kita girang dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, girang kita, nggak ngapa-ngapain, nggak capek, dapat rezeki 50. Mudah-mudahan semuanya dapat 50 juta. Duit nyaut, apalagi ibu-ibu, apalagi ibu-ibunya. Nih yang muda-muda, yang jomblo-jomblo, dengerin yang laki-laki ya. Dengerin yang laki-laki, ada pesan kalau cari bini jangan yang pinter nyari duit. Dengar apa enggak? Jangan yang pinter nyari duit. Nanti kayak Habib, bini Habib di rumah tuh pinter nyari duit. Ya. Habib udah umpetin tuh amplop ada di kitab, masih ketemu aja, saking pinternya tuh bini nyari duh. Ya. Canda Bu ya, mudah-mudahan bini saya nggak dengar tuh. Bergembira mereka saat ini, bergembira. Fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Kegembiraan yang melebihi keadaan gembiranya seseorang ketika masih hidup di alam dunia. Kenapa memang Habib begitu? Dikubur sendirian, dikubur sendirian. Kalau dapat 50 juta kita girang. Kenapa kita girang? Karena ada anak, betul. Karena ada suami, karena ada istri, karena ada saudara, karena ada tetangga, ada kawan dan lain sebagainya. Kita masih bisa tuh gembira bareng-bareng. Tapi kalau orang udah sendirian, sepi, sendirian, ada yang kirimin hadiah, penerang alam barzakh, asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka bergembira dan kegembiraannya melebihi saat mereka merasakan kegembiraan berada di atas dunia. Wayaqulun, apa sampai di situ aja? Sampai situ aja enggak. Nabi lanjutkan, Allahumma ighfir fayaqulun. Mereka saking gembiranya saat ini, malam ini, saking gembiranya orang tua kita, wabil khusus Abu Ya Kiai Haji Arshuddin, di alam barzakhnya masih bisa doain kita sebagai murid-muridnya. Beliau katakan apa di alam barzakhnya? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarana biha. Ya Allah, ampuni dosa-dosa manusia-manusia, murid-muridku, anak-anakku, siapa mereka yang telah membuat kubur-kubur kami menjadi terang benderang. Gara-gara doanya ibu-ibu, ya, bapak-bapak,
kubur orang tua kita, walaupun haulnya Kiai Haji Arsyuddin, tapi kita ikut andil, duduk bersama, berzikir, bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya saat ini ikut orang tua kita. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Hebatnya tuh umat Nabi Muhammad. Gila doa mereka, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah membuat kubur-kubur kami menjadi terang benderang. Wa basyirhum bil jannah kama basyarana biha, dan berikan mereka kabar gembira untuk Engkau ya Rabb. Masukkan mereka kepada syurgamu nanti sebagaimana Engkau telah berikan kabar gembira untuk kami bisa masuk ke dalam syurga. Pengen masuk syurga? Pengen masuk surga? Jangan lupa sama orang tua, jangan lupa sama guru. Ini karena udah mau jam 11:30, saya singkat-singkat saja ya. Nabi diutus membawa risalah agama yang begitu mulia. Salah satu daripada pedoman kewajiban umat Nabi Muhammad yang telah disyariatkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bakti kepada kedua orang tua. Jangan ngaku pulang dari maulid, tapi kalau masih suka megelin hati kedua orang tua. Ini ada santri nggak di sini? Ada santri, santriwan dan santriwati. Tiap tahun maulid, tiap tahun maulid. Apa hasil dari maulid kita? Masih suka ngebantah sama orang tua? Masih suka ngebantah kepada guru? Berarti Anda belum maulid namanya, belum ingat sama Nabi Muhammad. Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak, terutama akhlak kita sebagai anak, akhlak kita sebagai murid kepada orang tua sekaligus kepada guru-guru kita. Singkatnya, di dalam ruangan tadi saya nunggu untuk bisa berbicara di hadapan para hadirin wal hadirat. Di situ ada foto sangat besar, yaitu foto dari guru-gurunya kami, Syekhu Syuyukhina, guru daripada guru-guru kami, yaitu Al-Muhaddits Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama besar yang tinggalnya di Makkah Al-Mukarramah. Beliau dapat dan mampu mencetak, mengkader ulama-ulama yang belajar kepada dirinya. Semua jadi ulama besar. Salah satunya ada Kiai Thaifur dan masih banyak lagi. Beliau dalam nasihatnya kepada murid-muridnya, ini kalau perlu santri tolong dicatat. Mau santriwan atau santriwati kalau bisa dicatat. Menurut Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, kalau kita mau berhasil sebagai murid, yang pertama sabatul ilmi bil mudzakarah, kuatnya ilmu dalam diri seorang murid harus dia sering dan gemar belajar. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Mau pinter belajar, mau pinter belajar. Biar anaknya ustadz, biar anaknya kiai,
nggak mau belajar, kira-kira jadi alim apa enggak? Enggak. Biar anaknya habib, biar anaknya ustadz, biar anaknya kiai, kalau hobinya nongkrong ngabisin umur, nggak mau ngafal, nggak mau ta'lim, nggak mau duduk bersama guru, nggak bakal jadi pinter, jadi alim. Betul apa betul? Oleh karena itu sabatul ilmi bil mudzakarah, mau pinter ya belajar. Waktunya ngafal, ngafal. Waktunya belajar, belajar. Itu namanya santri. Yang kedua, wa barakatuhu. Dan kalau pengen ilmunya barokah, pengen nggak ilmunya berkah? Apa tuh ilmu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu tambahan yang banyak dari Allah berupa kebaikan. Nah, itu namanya berkah. Lihat guru-guru kita, anak-anak dari Kiai Haji Arsyad, berkah apa enggak? Berkah. Ya, berkah tuh. Kalau kita kepengen anak-anak kita berkah, ingetin nih omongan Habib atas nasihat Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Wa barakatuhu, pengen ilmunya berkah, bil khidmah. Dengan apa? Dengan kita berkhidmah. Khidmah sama pondok, khidmah sama sesama santri, khidmah sama guru, khidmah sama lingkungan. Itu akan menjadikan ilmu kita berkah. Kalau nggak salah tahun lalu, ini untuk umumnya, biar gampang memaknai berkah. Berkah itu menurut Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, sebagaimana beliau dapat dari Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul gurunya, berkah itu duit di kantong belum habis sudah datang lagi. Masih ingat nggak tahun lalu tuh Habib pernah ngomong begitu? Berkah apa berkah? Duit di kantong belum habis sudah datang. Pak, jangan bengong aja Pak, kesambet nanti. Tahu nggak berkah Pak? Berkah apa Pak? Duit di kantong belum habis sudah datang. Saya doain yang ikut bareng-bareng, mudah-mudahan bener-bener duitnya nggak habis-habis. Nah, yang nggak ngucap kita doain pulang dari sini duitnya hilang. Mau duitnya hilang? Ayo biar apal nih, pengen berkah apa enggak? Pengen berkah. Apa kata abah saya? Berkah itu duit di kantong belum habis sudah datang. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Baru tadi dapat 50 juta, besok pagi udah ada yang bawain lagi 250 juta. Enak apa enggak? Tuh namanya berkah. Santri pengen berkah, kuncinya apa? Wa barakatuhu bil khidmah. Biar keluar pesantren nanti duitnya banyak. Amin. Pengen? Catat. Enak ya, catat. Biarin yang tua-tua biar nggak pada punya duit, nggak apa-apa. Santri aja deh saya doain. Soalnya santrinya ambil nyatet. Ini apalagi yang laki ini ngejedok aja. Ngapain di situ? Lanjutin apa jangan? Berkah tadi ya, duit di kantong belum habis sudah datang. Tuh berkah. Pengen berkah khidmah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa dapetin apa enggak? Bisa. Bisa. Khidmah kita sama masyarakat. Khidmah yang paling utama adalah kita berkhidmah kepada umat Nabi besar kita Muhammad, yang artinya apabila seseorang berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad, sejatinya dia berkhidmah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niatin itu ngajar buat hikmah, ngajar nanti buat hikmah. Hikmah itu membantu, nolong, ya, itu namanya hikmah. Nabi itu maha menolong. Nabi yang bakalan tolongin saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak nanti. Siapa yang bisa nolongin kita? Satu-satunya manusia yang memproklamirkan dirinya, yang mau capek nolongin kita umatnya, hanyalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain nggak sanggup nolongin kita, nggak sanggup. Ya. Mereka bilang nafsi. Ketika Nabi yang kita samperin, analah, iya saya orang yang bakalan nolongin kalian. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nabi yang mau capek, Nabi yang kita peringati maulidnya, yang mau tuh capek-capek nanti nolongin kita. Setelah kita dapat berkah, ini pesantren kalau nggak diberkahi nggak bakal begini. Kiai Haji Arsyuddin beserta putra-putranya, anak cucunya, mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus keberkahan itu terhimpun atas diri mereka. Berkah nggak mungkin kalau bukan orang yang berkah. Lalu yang ketiga, wa naf'uhu ay naf'ul ilm, dan orang kalau udah berkah harus minta kepada Allah manfaat atas hidupnya dan ilmunya. Enak nggak Bu kalau punya anak manfaat Bu? Pak, enak nggak kalau jadi orang manfaat Pak? Enak Pak. Orang kalau nggak ada manfaatnya Pak, apa bedanya dirinya sama zombie? Apa bedanya dirinya dengan mayat hidup? Orang tuh kalau ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah, apa kontribusi kita untuk agama? Apa kontribusi kita untuk masyarakat? Apa kontribusi kita untuk agama yang telah dibawa dan diwariskan oleh Nabi besar kita Muhammad? Makanya doain anak-anaknya biar jadi anak yang manfaat. Enak kalau punya anak manfaat tuh, ya. Datang ke kampung orang didapat diterima, ya. Dia ngajar karena manfaat, diterima ngajarnya sama masyarakat. Pengen kayak gitu? Pengen apa enggak? Pengen. Mesti jadi orang manfaat. Caranya bagaimana Habib? Jadi orang manfaat tuh bagaimana Habib? Udahlah jadi orang pintar tadi, amin. Yang kedua jadi orang berkah. Sekarang jadi orang manfaat bagaimana? Wa naf'uhu biridhasyikh. Kalau mau jadi orang manfaat, khususnya jadi santri, para pelajar yang ilmunya manfaat, jangan pernah sekalipun nggak mendapati ridho dari guru. Ridho guru penting. Orang sebut siapa saja, kiai siapa saja, kiai besar yang hidupnya berkah, ilmunya manfaat, baca biografi kehidupannya, pasti itu kiai, itu ustadz, itu habib, pasti hidupnya dapat ridho dari gurunya. Betul apa enggak? Nggak mungkin ada wali, ada orang besar, ada kiai besar punya pondok pesantren, kalau nggak dapat ridho dari gurunya, nggak mungkin dia punya murid. Kenapa? Nggak manfaat. Ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi tolong dicatat oleh santri yang dikatakan oleh Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini pegang 3 ini. Thabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil
rahmah wa naf'uhu biridash syekh. Ya. Yang terakhir tadi, ya, manfaat nanti akan kita dapati ketika kita pulang di masyarakat. Manfaat itu kita bisa rasakan atas dasar ridhonya guru kita kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya. Yang paling penting, jangan lupa Nabi Muhammad nggak ngajarin kita benci terhadap sesama, ya Bu. Ini terakhir buat umum, tadi lebih kepada buat santri. Buat umum sekarang, Habib pesan melalui mimbar maulid yang begitu mulia. Nabi pernah bersabda begini, saya singkat saja, ya. Dalam sabdanya, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang memiliki kendali atas nafsunya. Orang yang cerdas adalah orang yang memiliki kendali atas nafsunya. Nafsunya mau ke kanan, dia kasih tahu, nggak bisa ke kanan wahai nafsu. Itu dilarang dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Balik, engkau harus lurus. Nafsunya bilang mengarahkan untuk ke kiri, kembali wahai nafsu, nggak boleh. Itu orang cerdas. Kata siapa Bu? Kata siapa Pak? Kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak banggain umatnya yang bisa bikin gedung pencakar langit, enggak. Yang dibanggain sama Nabi, orang cerdas itu menurut Nabi adalah orang yang memiliki kendali atas hawa nafsunya dan juga memiliki amal untuk bekal hari akhiratnya. Itu orang cerdas. Lalu dalam hadis itu dikatakan wal ahmaq, orang yang dungu. Kalau jahil, santri paham. Jahil artinya apa? Bodoh. Kalau ahmak artinya apa? Ahmak di atasnya bodoh, ya. Ahmak itu di atas bodoh. Kalau jahil, ada jahil murakkab, ini di atasnya lagi bodoh yang murakkab. Ahmak tuh dungu. Kalau ada orang Arab ngatain kita ya jahil, hei orang bodoh, berarti kita masih bodoh doang, masih bisa diajarin tuh tandanya. Tapi kalau ada orang Arab ngatain kita ya ahmak, wah udah repot tuh Bu, udah repot Pak. Tuh sama kayak di awal tuh saya ngomong, dianggapnya kita orang senewen. Paham nggak senewen? Paham senewen? Senewen tuh orang kalau makan es krim tapi esnya ditiup. Ada nggak di sini? Ada nggak orang makan es krim esnya ditiup? Emang es krim panas? Ada nggak? Tuh kalau ada berarti tuh orang paham senewen. Kata Nabi, orang yang senewen adalah orang yang nggak punya kendali atas nafsunya, maunya ngikutin nafsunya, tapi ngerasa bener, tapi ngerasa bakalan diampunin sama Allah, tapi bakalan ngerasa dirinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya orang senewan. Itu dungunya masih pangkat 1. Gara-gara nafsunya denger azan, nggak mau menuhin panggilan Allah, maunya urusan dunia aja, ngurusin dunia terus, ngitung duit aja. Nafsu apa bukan? Nafsu apa bukan? Nafsu. Gara-gara nafsunya nggak akur sama saudara. Ada apa enggak? Banyak. Di sini sih nggak ada. Saya lihat nggak ada. Paling 50 meter dari sini. Gara-gara nafsunya ketinggalan sholat berjamaah. Gara-gara nafsunya nggak akur sama tetangga. Gara-gara nafsunya santri sama santri saling berantem. Nggak boleh, ya, nggak boleh.
Itu namanya orang dungu. Ya, tapi dungunya masih wajar. Ada dungu yang nggak wajar kata Nabi. Ada dungu yang nggak wajar. Saya numpang tanya, sekarang tahun berapa? Sekarang tahun berapa? 2020. Bentar lagi 2020. Ini bakal banyak nih orang dongo yang nggak kuat, nggak wajar. Paham apa enggak? Bakal ada apa 2024? Kalau tadi orang dongo kata Nabi tuh orang yang senewen gara-gara nafsunya, dia nggak akur sama saudaranya, betul? Gara-gara nafsu pribadinya dia ketinggalan sholat jamaah, gara-gara nafsu pribadinya nggak hadir majelis taklim. Tapi nanti bakal banyak gara-gara nafsunya orang dia yang nggak sholat berjamaah. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Gara-gara nafsunya orang dia yang nggak akur sama saudaranya. Ada apa enggak? Ada. Banyak, bahkan belum berapa 5 tahun yang lalu lah. Nah, saya dapetin tuh kabar gara-gara nafsunya orang, saking dungunya tuh ya, itu orang ngikutin nafsu ya, dia malah yang nggak jadi besanan. Tahu nggak besanan? Nggak jadi nikahin anak sama anaknya gara-gara beda pencoblok. Paham sampai sini? Momen maulid biar kita paham, Nabi kepengen umatnya jadi umat yang cerdas, karena Nabi adalah manusia yang paling cerdas. Nabi nggak mau, Nabi sedih kalau ada umatnya yang gak akur satu dengan yang lainnya, yang umatnya satu dengan lainnya saling berpecah belah. Nabi paling sedih. Jadi tidak ada kata lain, orang yang hobi datang di maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih aja ngikutin nafsunya, apalagi gara-gara nafsu orang lain kita saling berpecah belah. Mudah-mudahan Allah persatukan hati kita, Allah persatukan kita dalam cinta, dalam keridhaan dari Allah, dan harapan kita tidak ada yang lain melainkan ridhonya Allah dan ridhonya dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.